Alhamdulillah perkuliahan kita hari ini dengan materi kita uang dan lembaga keuangan. Oke, dari materi ini ada standar kompetensi yang harus dicapai, bahwa dalam materi ini menganalisis tentang uang, fungsi uang, konsep nilai, dan peranan uang dalam perekonomian. Nah, selanjutnya menganalisis tentang bank dan lembaga keuangan. Oke, tujuan akhir yang diharapkan dari materi ini, mahasiswa mampu menganalisis tentang uang, fungsi uang, konsep nilai, dan peranan uang di dalam perekonomian. Selanjutnya mahasiswa mampu menganalisis tentang bank dan lembaga keuangan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita mulai dengan uang. Ya, uang. Adakah yang tahu dengan ini? Tahu. Semua kenal ini? Kenal. Semua orang tahu ini. Semua orang kenal ini. Anda suka dengan ini? Suka. Apalagi nominalnya lebih banyak. Ya. Semua orang tahu ini. Apakah Anda tahu ini apa? Tahu. Uang. Ya, uang itu apa? Kapan Anda menggunakan uang? Sebelum kita mengenal ini, dulu pada zaman dahulu kala sipil, jadi kita belum mengenal ini. Pada mulanya manusia tidak mengenal pertukaran. Nah, bagaimana sih manusia memenuhi kebutuhan hidupnya? Sebelum barter. Nah, sebelum barter, itu ada tahap prabarter. Ada 3 tahap perkembangan uang sampai hari ini. Yang pertama tahap prabarter, yang kedua tahap barter, yang ketiga tahap uang. Nah, pada tahap prabarter ini kita tidak mengenal pertukaran. Manusia hidup pada masa itu untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan cara berusaha sendiri. Kita berusaha sendiri. Di saat lapar, kita ke hutan berburu. Di saat kita butuh pakaian, kita melihat apa-apa yang ada di sekeliling kita yang bisa kita gunakan untuk pakaian. Ya kan? Kita kepingin uang, kita harus ke hutan juga carinya. Nah, di saat itu, jadi di saat prabarter, manusia berusaha sendiri secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan. Akibat pada masa itu, mereka berpikir tidak semua kebutuhan itu bisa dipenuhi sendiri. Nah, bagaimana caranya sih kita bisa memenuhi kebutuhan yang lain? Maka kita membutuhkan orang lain. Itu sebagai sejarah sampai kita mengenal adanya uang. Nah, jadi kita butuh orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain yang punya keinginannya sama dengan kita. Makanya terjadilah barter. Nah, di saat terjadinya barter, saya bawa jagung, ya, saya kepingin ikan. Jadi saya harus mencari orang yang membawa ikan dan rela menukarkan dengan jagung yang saya bawa. Jadi ada kebutuhan yang sama, yang keinginannya bersesuaian. Jadi harus sama-sama. Harus ada orang yang mau menukarkan ikan dengan jagung. Itulah yang terjadi pada saat barter. Nah, pada masa barter tersebut itu ada kelemahan. Kelemahannya yaitu, jadi kita harus mencari apa? Orang yang punya kebutuhan yang sama. Jadi harga pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang kita bawa. Kita misalkan, saya bawa sekilo ikan. Kalau kita misalkan keadaan yang terjadi hari ini, sekilo ikan 60.000. Ada satu orang lagi bawa 5 jagung. 5 jagung itu kita misalkan ada 10.000. Mana mahal ikan dengan jagung? Harganya sama enggak? Beda. Jadi disitulah letak perbedaan yang menjadikan sebuah kelemahan dalam perdagangan barter. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Manusia berpikir pada saat itu, jadi kalau memang barter ini menyusahkan, harus ada alat yang bisa digunakan, yang bisa dijadikan standar dalam perusahaan untuk kita membeli sesuatu. Itulah
yang terjadi. Jadi pada saat itu, korban ada yang cerita gini, ada yang cerita bahwa pada masa Romawi itu ada sebagian yang mengatakan bahwa mereka menggunakan garam untuk membayar upah atau gaji para pekerja. Nah, kata garam kalau bahasa Inggrisnya apa? Salary. Ya, salary. Nah, akhirnya apa yang terjadi sampai hari ini orang Inggris mengatakan salary itu adalah gaji. Nah, asal katanya yaitu dari kata salarium dari bahasa Latin yaitu garam. Pada masa Romawi tersebut, orang Romawi membayarkan upah para pekerja dengan membayarkan garam, sejumlah garam. Nah, akhirnya apa yang terjadi lagi? Kalau seandainya garam ini kita lakukan transaksi yang lebih banyak lagi, maka kita membutuhkan garam yang lebih besar. Jadi bermasalah lagi nih dengan garam. Akhirnya ada kurang nih kalau seandainya garam tersebut kita gunakan sebagai alat tukar. Nah, konon ada yang cerita bahwa pada masa itu pada tahun 5000 sebelum Masehi itu negara Irak modern mengatakan bahwa mereka sudah menggunakan logam yang berisi emas dan perak, di mana logam tersebut dijadikan sebagai mata uang pada tahun 5000 sebelum Masehi. Ada yang cerita juga pada masa 1000 tahun sebelum Masehi itu daerah pertama yang melakukan pertukaran dengan logam yaitu Tiongkok. Sampai akhirnya negara Tiongkok menjadi negara yang menggunakan uang kertas pertama di dalam perdagangan. Nah, pada masa itu di saat digunakan uang logam itu yang berisi emas dan perak, banyak juga kelemahan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka membutuhkan secari kertas. Secari kertas itu berisikan tentang kadar emas yang bisa ditukarkan, misalkan di toko emas, pengrajin emas yang bisa ditukarkan. Jadi kalau seandainya kita butuh pembelian yang jumlah banyak, otomatis emas yang kita angkut juga harus banyak. Makanya diperlukan kertas tersebut. Nah, asal muasal itu dari uang menjadi uang logam dan menjadi uang kertas. Kertas yang menuliskan tentang emas, kadar emas dalam logam tersebut itu asal muasal tentang uang kertas. Nah, akhirnya sampai hari ini kita mengenal uang ini sebagai alat tukar di saat kita melakukan transaksi jual beli. Nah, secara konseptual uang adalah alat tukar yang dilakukan oleh manusia yang merupakan hasil buatan manusia yang mempunyai konsep nilai. Nah, di uang ini nih ada konsep nilai. Ada konsep yang harus kita tahu. Ada dua konsep, nilai intrinsik dan nilai nominal. Ya, nilai intrinsik dan nilai nominal. Nah, sebelum kita mengenal tentang konsep nilai, uang ini harus ada syaratnya supaya dia menjadi alat tukar dan alat pembayaran yang sah. Tahu syarat uang itu apa? Ya. Ada 7 syaratnya. Apa ada syarat uang? Yang pertama dapat diterima oleh umum. Nah, yang pertama dapat diterima oleh umum. Terus? Yang kedua tahan lama dan tidak merusak. Tahan lama dan tidak merusak. Dan yang ketiga mudah disimpan dan nilainya tetap. Mudah disimpan dan nilainya tetap. Yang keempat mudah dipindah dan dibawa kemana-mana. Uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Iya. Dan yang kelima mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang keenam jumlahnya mencukupi dan yang ketujuh syarat fisiologis bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Nah, itu merupakan syarat-syarat dari uang ini. Nah, uang dapat diterima oleh umum, ya kan? Semua orang dapat menerima ini sebagai alat pembayaran. Jangan ada sebagian kelompok yang menolak uang ini sebagai alat pembayaran. Nah, makanya dikatakan syarat uang tersebut bisa diterima oleh umum. Nah, syarat yang kedua, uang tidak mudah rusak. Ya, uang tidak mudah rusak.
rusak kalau kita remas-remas, kalau kita cuci, dia nggak akan hilang nominalnya dan nggak akan robek. Itu syarat dari uang. Nah, uang bisa dibawa kemana-mana. Praktis uang tersebut. Di saat kita mau ke Bangga, kita bisa bawa uang lembaran 5.000 atau lembaran 50.000 dengan lembaran yang berbeda-beda. Nah, sehingga tidak membutuhkan tempat yang lebih besar, walaupun nominal uang tersebut jumlahnya banyak. Jangan di saat kita punya uang 20.000, kita butuh tempat segini untuk menyimpannya. Di saat kita punya uang 50.000, kita butuhnya segini karena besar uang lebih besar dari nominalnya. Nah, coba kita bandingkan. Ini ada 3 jenis uang yang saya bawa hari ini. Ini uang keluaran terbaru tahun 2022 pada Agustus tahun 2022. Ini tahun 2016. Ya. Nah, ada 3 jenis uang di sini. Ketiga jenis uang ini, coba lihat, ada yang beda? Apanya? Nominalnya. Kalau nominal jelas ya, nominal kalian akan jelas karena semakin besar nominal semakin terang mata. Ya. Kalau kita lihat dari sisi panjangnya, cuman beda beberapa milimeter antara uang 20.000 dengan uang 50.000. Nah, berarti tempat yang kita gunakan tidak akan menghabiskan tempat yang lebih besar walaupun nominalnya lebih besar. Nah, sekarang yang terjadi malah lain. Uang kita semakin mengecil. Ya, semakin mengecil. Ini ada hal yang dipertimbangkan oleh Bank Indonesia, kenapa uang kita yang emisinya tahun 2022 lebih elegan mungkin. Nah, dari yang saya cerita tadi itu adalah syarat-syarat dari uang. Nah, selanjutnya syarat dari uang selanjutnya, uang itu bisa dipisah-pisah, tapi nilainya tetap sama. Ngerti kemana saya bawa? Uang itu bisa dipisah-pisah, walaupun nilainya tetap sama. Ini ada berapa nih, Pak? 75. Sekarang ada uang 75? Ada. Cuma 1 lembar. Ini 75 berapa lembar? 3. Sama nilainya dengan 1 lembar? Sama. Jadi walaupun dipisah 50, 20, dan 5.000, nilai dari uang tersebut akan tetap sama. Nah, oke, selanjutnya kita lihat tentang fungsi uang. Ya, tentang fungsi uang. Fungsi uang tersebut ada 2. Fungsi uang yang pertama, fungsi asli dan fungsi turunan. Adakah yang tahu fungsi asli uang itu bagaimana? Fungsi asli uang. Fungsi asli uang. Nah, tadi kita cerita, kita mau beli bakso, kita mau uang, ya kan? Di situ tercermin fungsi asli dari uang. Apa sih fungsi asli dari uang? Sebagai alat tukar. Nah, uang itu digunakan sebagai alat tukar untuk membeli berbagai jenis barang. Nah, kita mau melakukan transaksi, kita harus membawa uang untuk membeli sesuatu. Itulah sebagai fungsi asli uang. Nah, fungsi asli uang sebagai alat tukar. Fungsi yang kedua dari fungsi asli sebagai satuan itu. Nah, sebagai satuan itu, coba lihat. Hari ini kita ke pasar nih. Nah, kita ke pasar, harga baju 100.000. Nah, harga baju 100.000. Kalau kita beli 2 baju, harganya 200.000. Berarti
dua baju, maka kita harus mengeluarkan uang 200.000 untuk mendapatkan baju. Ya kan? Ya. Jadi sebagai satuan hitung disitulah tertera bahwa dengan adanya uang 200.000 kita bisa mendapatkan dua baju. Nah, selanjutnya kita lihat tentang fungsi turunan dari uang. Fungsi turunan dari uang itu apa saja? Sebagai alat penyimpan nilai. Alat penyimpan nilai. Bagaimana yang dikatakan alat penyimpan nilai? Mungkin dapat digunakan, misalkan dapat digunakan pada zaman sekarang untuk zaman yang akan datang, untuk masa yang akan datang. Nah, bisa jadi karena di saat uang itu kita simpan, apabila kita melakukan investasi di masa yang akan datang, kita akan menerima uang tersebut dengan jumlah yang lebih banyak. Dalam artian kita mendapatkan bunga atas investasi kita. Nah, fungsi lain dari turunan uang itu sebagai penimbun kekayaan. Ya, sebagai penimbun kekayaan. Bagaimana sih yang dikatakan penimbun kekayaan? Semakin banyak uang yang disimpan, semakin kaya seorang tersebut. Semakin banyak uang disimpan, semakin kaya orang tersebut. Kalau seandainya yang disimpan itu uang orang, kaya juga. Soalnya harus balik ke orang. Jadi sebagai penimbun kekayaan. Kalau hari ini saya bertanya, di saat kalian sudah kerja, nah, kalian akan mendapatkan gaji. Apakah semua gaji tersebut kalian pergunakan untuk konsumsi? Ya. Nah, kemana kalian akan bawa? Nabung. Nah, saving adalah sebagai bentuk motif berjaga-jaga. Karena di masa yang akan datang kita akan terdapat di kita itu keperluan yang sangat mendadak, keperluan yang tidak terduga. Maka kita bisa menggunakan uang yang kita saving tersebut di masa yang akan datang. Makanya dikatakan uang itu sebagai alat penimbun kekayaan. Karena biasanya yang melakukan saving adalah orang-orang yang berpendapatan lebih. Bagaimana kita saving? Kalau seandainya gaji kita 100.000, untuk konsumsi juga 100.000, bahkan mungkin 150.000 untuk konsumsi kita. Malah setiap bulan kita minus. Kapan kita konsumsi? Kapan kita saving? Nah, itu dalam artian alat penimbun kekayaan. Nah, selanjutnya uang menjadi alat pemindah kekayaan. Alat pemindah kekayaan. Bagaimana sih yang dikatakan alat pemindah kekayaan? Beda pada uang itu bisa dijadikan alat pembentuk modal. Alat pembentuk modal. Kenapa? Karena di saat kita melakukan investasi, di saat kita akan berusaha, kita membutuhkan modal. Modal itu apa? Uang. Nah, uang yang akan kita gunakan di dalam investasi, alat pemindah kekayaan. Bagaimana sih yang dikatakan uang sebagai alat pemindah kekayaan? Bukan dalam artian pindah sini, pindah sini, pindah sini. Peningkatan status sosial. Peningkatan status sosial bagaimana? Misalnya dari miskin ke kaya. Dari miskin ke kaya. Itu yang berpindah status sosial, bukan uangnya. Makin banyak uang seseorang, status sosialnya meningkat. Dalam artian yang meningkat status sosial. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Hari ini kita punya uang nih. Karena uang lebih, kita beli toko. Karena uang lebih, kita beli kebun. Karena uang lebih, kita beli sebidang tanah. Nah, suatu saat kita tidak punya uang lagi, kita ingin berusaha. Maka tanah, toko, dan kebun tersebut bisa kita jual untuk dijadikan uang untuk kita membuka toko ataupun usaha yang baru. Itulah uang sebagai alat pemindah kekayaan. Uang bisa dibeli kebun,
Uang bisa dibeli tanah, di mana bentuk tanah dan kebun tersebut bisa kita jual suatu saat untuk mengembalikan uang kita. Nah, ngerti? Nah, satu lagi yaitu alat sebagai uang sebagai alat pembentuk modal. Alat pembentuk modal itu lain lagi. Misalnya kita berusaha, itu membutuhkan uang. Maka uang tersebut adalah modal. Modal yang kita gunakan di dalam investasi. Nah, saya udah cerita dari sejarah, dari syarat, dan dari fungsi uang. Oke? Kita lihat satu lagi tentang fungsi konsep nilai. Nah, konsep nilai, kalau sebelum saya cerita tentang konsep nilai, adakah yang tahu jenis-jenis uang itu apa saja? Ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas dan uang logam. Ada lagi? Saya nggak bawa uang logam ini. Ada? Uang bernilai penuh. Hah? Uang tidak bernilai penuh. Itu udah konsep nilai. Kalau deposit itu Deposit, ya. Itu udah lain, bukan jenis uang. Itu uang elektronik. Ya. Nah, sekarang udah uang kita karena era digital, kita udah ke dalam bentuk uang elektronik. Nah, ada uang berdasarkan bahan yang dibuatnya, itu uang ada dua. Ada uang logam, ada uang kertas. Ini uang logam lupa saya bawa. Ada uang logam, ada uang kertas. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, ada uang kartal, ada uang giral. Hari ini saya dapat giro, nah, ada uang kertas, ada uang kartal, ada uang giral. Nah, uang kartal itu adalah uang yang terdiri. Ini uang giral, ini kilo. Beda dengan cek. Apa perbedaan? Apakah Anda tahu perbedaan antara cek dan giro? Nggak pernah lihat. Hari ini kalau seandainya pulang dari sini ada jumpa kertas di jalan seperti ini, ya jangan dibuang, ambil aja. Siapa tahu bisa kita gunakan. Nah, cek adalah perintah pembayaran, ya, dari nasabah kepada nasabah lain yang diperintahkan kepada bank dalam bentuk pembayaran. Giro, ini giro adalah pemindah uang dari rekening si nasabah ke rekening yang lainnya. Berarti nominal hari ini di sini 540 juta. Berarti dipindahkan dari rekening si A ke rekening si B, dipindah bukukan. Kalau cek itu pembayaran. Nah, udah bisa membedakan antara uang kartal dan uang giral. Nah, ada konsep nilai nih di dalam ini. Di dalam uang ini ada konsep nilai yang terbentuk. Nah, dari uang ini ada konsep nilai intrinsik dan nilai nominal. Nah, nilai intrinsik adalah nilai bahan untuk membuat uang ini. Itu nilai intrinsik, nilai bahan untuk membuat ini. Nilai nominal adalah nilai yang tertera di uang ini. Tahu? 50.000. Ini adalah nilai nominal. Nilai intrinsik dari nilai nominal akan terbentuk dua nilai lagi, yaitu nilai uang bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Nah, bagaimana sih yang dikatakan nilai uang yang bernilai penuh? Full body money, uang bernilai penuh. Nah, ada uang logam? Nggak ada. Ada uang logam? Saya lupa membawa. Enggak. Ini uang logam 1.000. Ya. Untuk membuat bahan yang dipergunakan untuk membuat uang logam ini adalah sebesar 1.000. Nah, nilai uang intrinsik uang ini adalah 1.000. Nilai nominal uang ini adalah 1.000. Jadi nilai
intrinsik bahan untuk membuatnya sama dengan nilai nominal dari uang ini. Makanya dikatakan uang bernilai penuh. Nah, yang tidak bernilai penuh ini. Nah, nilai intrinsiknya lebih rendah daripada nilai nominalnya. Misalkan ini uang 50.000 nominalnya. Intrinsik bahan untuk membuatnya misalkan habis sebesar 25.000. Misalkan uang kertas lembaran dengan 1.000. Untuk membuat uang kertas lembaran 1.000 membutuhkan 750 rupiah. Nah, yang tertera di nominalnya adalah 1.000. Jadi besar nominal daripada intrinsik atau nilai bahannya. Nah, itu yang membedakan antara uang full body dengan uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Oke? Ada pertanyaan? Kalau ada, kita lanjutkan tentang konsep peranan uang di dalam perekonomian. Satu lagi aja terus baru kita tanya. Nah, konsep uang di dalam perekonomian. Apa yang Anda tahu fungsi uang atau peranan uang di dalam perekonomian? Ada yang tahu? Fungsi uang di dalam perekonomian, peranan uang di dalam perekonomian. Ya, silakan. Peranan uang dalam perekonomian dapat berpengaruh karena tinggi dan rendahnya nilai uang tersebut. Dan karena masalah keuangan itu berkaitan dengan nilai uang dan berpengaruh terhadap perekonomian. Ada lagi yang tahu peranan uang dalam perekonomian? Ada yang tahu lagi tentang peranan uang dalam perekonomian? Uang itu sebagai alat transaksi dan pembayaran di dalam sistem perekonomian. Sebagai alat transaksi. Nah, coba kita lihat. Semakin cepat uang beredar di dalam masyarakat, itu semakin baik perekonomian di dalam suatu negara. Dikatakan penting, memang penting. Uang sangat penting di dalam perekonomian. Nah, uang itu sebagai indikator modernisasi bangsa. Bangsa yang modern, bangsa yang sudah mampu menggunakan uang. Nah, uang yang mereka gunakan itu mampu mereka gunakan untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi dan sumber daya non ekonomi. Tahu sumber daya ekonomi dan sumber daya non ekonomi? Rasanya sudah kita cerita di pertemuan pertama di saat kita bercerita tentang kelangkaan sumber daya ekonomi. Ya? Non ekonomi yang dari alam bebas. Kita bisa dapatkan secara cuma-cuma dan percuma di alam bebas. Itu non ekonomi. Sumber daya ekonomi adalah faktor-faktor produksi. Apa saja faktor-faktor produksi? Sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi. Nah, ya, di bangsa modernisasi, indikator modernisasi bangsa adalah negara yang bisa mengalokasikan sumber daya non ekonomi dan ekonomi secara efisien. Nah, selanjutnya apa lagi peran penting uang di dalam perekonomian? Peran penting uang di dalam perekonomian adalah indikator modernisasi perekonomian. Nah, di sini kita tahu apabila bertemunya si pembeli dan si penjual, si produsen dan si konsumen, kita sudah cerita kemarin. Di saat bertemunya permintaan dan penawaran akan mencapai kesepakatan, keseimbangan. Kapan keseimbangan itu terjadi? Di saat permintaan sama dengan penawaran yang berada pada satu titik harga. Itu dinamakan dengan equilibrium. Nah, apabila dalam perekonomian tersebut alokasi sumber daya ekonomi dan non ekonomi digunakan secara optimal, maka di situ akan terciptanya keseimbangan umum di dalam perekonomian. Nah, keseimbangan umum tersebut sering disebut dengan general equilibrium. Bisa kita lihat dari mana? Dari segi perputaran
uang. Karena di saat saya kasih contoh, di saat seorang produsen dan konsumen itu melakukan kegiatan ekonomi, ada dua hal yang diperhitungkan. Apa saja? Si produsen dan konsumen melakukan kegiatan ekonomi, ada dua hal yang diperhitungkan. Apa saja? Kalau hari ini menjadi produsen, apa yang Anda perhitungkan di saat Anda menjadi produsen? Laba, ya kan? Nah, jadi seandainya kita menjadi pelaku ekonomi, baik dari sisi rumah tangga maupun perusahaan, kita akan mempertimbangkan dua ini, untung dan rugi. Nah, bagaimana caranya? Kita tidak rugi, maka alokasikan sumber daya ekonomi itu secara efisien. Kita kan udah pernah cerita efektif dan efisien itu bagaimana. Nah, selanjutnya kita tahu, saya buat ini. Dalam suatu perekonomian, kalau perekonomian tertutup, ada dua sektor. Itu habis lagi. Rumah tangga, perusahaan. Kalau perekonomian dua sektor, ini perekonomian yang tertutup. Kalau perekonomian tiga sektor, udah ada tambah satu lagi. Di sini pemerintah. Spidol habis. Pemerintah. Ini perekonomian tiga sektor. Nah, sampai hari ini karena kita sudah berada di era modern, maka kita tidak akan pernah jauh dari sini. Luar negeri. Nah, ini adalah perekonomian empat sektor. Perekonomian empat sektor adalah perekonomian yang terbuka, di mana ada empat sektor: rumah tangga, perusahaan, pemerintah, luar negeri. Nah, rumah tangga menawarkan faktor produksi kepada perusahaan. Nah, perusahaan membalas faktor-faktor produksi tersebut dengan upah, gaji, sewa, dan sebagainya. Rumah tangga karena mempunyai penghasilan akan membayarkan pajak kepada pemerintah. Perusahaan karena mempunyai keuntungan maka juga akan membayarkan pajak kepada pemerintah. Rumah tangga apabila sudah mempunyai penghasilan, ada penghasilan yang lebih, akan digunakan lembaga keuangan. Untuk apa? Saving. Menabung di sektor rumah tangga di lembaga keuangan. Perusahaan akan membutuhkan lembaga keuangan apabila dia kekurangan modal. Ya kan? Ya. Nah, input, output, input dari sini. Output yang udah diproduksi dari perusahaan akan dijual ke luar negeri. Nah, disinilah terjadi lagi ada pajak lagi. Kalau seandainya ada perusahaan yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, ada pajak juga lagi. Nah, ini adalah arus keseimbangan empat sektor yang tidak menutup kemungkinan sampai hari ini kita pisah dari luar negeri. Nah, semakin cepat uang beredar, kita bisa lihat dari arus pertukaran nilai mata uang. Pertukaran nilai mata uang. Kecenderungan yang semakin baik apabila dalam jangka panjang nilai mata uang tersebut tidak fluktuatif, akhirnya stabil, dan akan memberikan manfaat yang besar terhadap negara yang menjalin hubungan luar negeri. Jadi di sini uang bisa kita lihat pengaruhnya di pertukaran nilai mata uang. Kecenderungan akan membaik dan memberikan manfaat apabila kecenderungan ini mengarah ke arah positif. Jadi memberikan manfaat perdagangan luar negeri ini kepada negara tersebut. Oke, secara sepintas ada pertanyaan?
dari yang pertama sampai materi ini yang saya sampaikan. Oke, silakan. Kenapa pemerintah mengeluarkan uang baru pada tahun 2022? Nah, ini kita cerita tentang uang yang ini. Ya. Kalau saya tanya ke Anda semua, suka nggak Anda dengan uang ini? Suka. Anda suka, lebih suka dengan yang begini. Yang sebelah sana suka karena nominalnya, yang sebelah sini karena modelnya. Nah, yang saya tanya, model ini dengan model ini, yang mana yang Anda suka? Yang Jangan lihat nominalnya. Ya, dua-dua. Keluaran 2022. Keluaran 2022. Sukanya di mana? Lebih unik aja, Bu. Lebih ini. Mirip uang palsu nggak? Mirip. Berarti lebih banyak suka yang ini. Pantesan anak saya yang cara bang ini. Nah, nah, uang ini uang emisi tahun 2022 yang dikeluarkan di Agustus. Kalau secara sepintas kita bertanya, kenapa sih pemerintah mengeluarkan uang baru, padahal uang lama masih ada? Uang emisi pertama tahun 2016 itu dikeluarkan oleh pemerintah dengan 12 pahlawan nasional. Ada 12 orang pahlawan nasional. Yang mencetak uang adalah perusahaan umum percetakan uang negara Republik Indonesia yang sering disebut dengan Peruri. Ini yang mencetak uang. Peruri. Nah, uang ini yang pertama kata BI, kenapa uang ini dicetak lagi dengan bentuk yang baru? BI mengatakan bahwa uang yang ini lebih nyaman dan kualitasnya lebih baik dari uang sebelumnya. Nah, uang ini standar kenyamanannya, keamanannya sudah sangat baik dari uang sebelumnya. Kenapa uang ini juga diterbitkan di Agustus? Karena memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu jawaban singkat tentang kenapa uang tahun 2022 itu dikeluarkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Uang Indonesia terbuat dari apa, Bu? Uang Indonesia terbuat dari apa? Nah, tadi kita sudah cerita bahwa yang mencetak uang Indonesia adalah peruri. Di uang yang beredar di masyarakat Indonesia ada 12 pahlawan nasional. Nah, uang rupiah kita dibuat dari serat kapas. Kenapa Indonesia lebih memilih serat kapas daripada polimer dalam pembuatan uang rupiah? Nah, tahu kebiasaan orang Indonesia? Uang kebiasaan. Yang pertama karena kebiasaan orang Indonesia. Yang kedua, uang ini yang terbuat dari serat kapas tidak mudah rusak. Ya, kalau kita coret-coret gak masalah. Ya, coretannya tidak akan bertahan lama biasanya. Nah, alasannya kenapa kebiasaan orang Indonesia tersebut menjadi alasan Bank Indonesia membuat uang kertas ataupun uang rupiah dari serat kapas, dikarenakan kebiasaan orang Indonesia menyimpan uang di dalam kantong. Nah, di saat orang Indonesia menyimpan uang di dalam kantong, kan keburu nih dicuci. Yang suami keburu dicuci sama istri. Ya kan? Di saat dicuci sama istri, setelah kering apa yang terjadi uang ini? Gini kan? Kusut kan? Nah, apa yang dilakukan istri? Ambil, rusakkah uang ini? Tidak. Itulah alasan kenapa uang Indonesia terbuat dari serat kapas, ya, karena tidak mudah rusak dan tahan lama. Oke? Oke? Ada lagi pertanyaan? Kenapa nilai mata uang dari suatu negara itu bisa melemah kalau diperlukan? Kenapa nilai mata uang suatu negara bisa melemah? Bisa melemah. Di tingkat internasional. Nah, sekarang kita lihat kondisi politik dan ekonomi suatu negara.
Nah, dia nilai uang ada 3 bentuk. Uang berdasarkan tempat atau kawasan. Ada uang regional, ada uang domestik, ada uang internasional. Nah, yang pertama, uang domestik. Uang domestik adalah uang yang berlaku di dalam kawasan negara itu, satu negara. Uang regional, uang yang berlaku di beberapa negara di dalam satu kawasan. Contohnya euro. Euro bisa digunakan oleh semua negara-negara yang ada di Eropa. Yang ketiga, uang internasional. Uang internasional adalah uang yang dipergunakan hampir di semua negara yang ada di dunia. Contohnya dolar Amerika. Ya kan? Kita mau beli apapun bisa menggunakan uang dolar tersebut karena diterima oleh semua negara. Nah, pergerakan nilai uang itu ada pengaruhnya biasanya dengan kondisi ekonomi dan kondisi politik. Ini akan berada kita ceritanya ke makroekonomi. Karena di saat makroekonomi kita akan melihat bahwa pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan baik dari kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan moneter sampai ke dalam pengaruh uang yang beredar, sampai ke pengaruh bunga yang ada di perbankan. Nah, nanti itu kita akan ceritanya di makro. Berarti fluktuatif pergerakan nilai uang, nilai tukar mata uang itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi biasanya dan kondisi politik. Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, materi kita cukupkan tentang uang sampai di sini. Jadi untuk materi selanjutnya bank dan lembaga keuangan. Jadi di akhir materi ini ada tugas yang akan kalian kerjakan. Tugas tersebut akan dikumpulkan di depan, yaitu bagaimana proses penciptaan uang. Oke? Ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.